warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sungguh memprihatinkan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai krisis. Mulai dari krisis ekonomi, krisis moneter, krisis moral, dan yang lebih parah adalah krisis kepemimpinan yang ditandai dengan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan kekuasaan. Tidak tegaknya hukum dan keadilan, korupsi yang semakin menjadi-jadi. Fakta membuktikan, Indonesian Corruption Watch mencatat pada tahun 2021 yang lalu telah terjadi 555 kali perkara korupsi yang melibatkan 1172 tersangka. Bahkan terjadi kasus jaksa menangkap jaksa karena menjual barang sitaan KPK sehingga merugikan negara 30 triliun. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih dilanda krisis kepemimpinan. Walid bin Hisham berkata, sesungguhnya rakyat akan rusak karena rusaknya pemimpin, dan akan menjadi baik karena baiknya pemimpin. Hadirin, mengingat betapa pentingnya persoalan kepemimpinan ini, maka tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Kepemimpinan Ideal Menurut Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang
yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, seraya mereka yang tunduk kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi diawali dengan kata innama dari segi balaghah merupakan adatul hasy yang berfungsi untuk menspesifikasikan atau pembatasan. Sedangkan kata wali menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab juz 15 halaman 408 memiliki beberapa makna, yakni pemimpin agama, teman yang mencintai, penolong, pendukung dan kedekatan. Maka dalam konteks ini kata wali kita artikan sebagai pemimpin. Disebutnya kata wali dalam bentuk mufrad karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang pantas dijadikan pemimpin. Bentuk kepemimpinan Allah diaplikasikan melalui kepemimpinan Rasulullah yang telah disiapkan Allah dengan sempurna untuk dijadikan teladan. Sebagai pemimpin teladan, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatona. Hal inilah yang menjadikan Rasulullah pemimpin sukses yang diakui dunia. Pantaslah kalau Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Rasulullah pada urutan yang pertama. Setelah Rasulullah, yang pantas dijadikan pemimpin adalah orang-orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, mereka yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Salat adalah ibadah pokok yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan zakat adalah ibadah pokok menyangkut harta. Dengan zakat, Allah mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan jalan yang benar. Tidak serakah, tidak korupsi, apalagi menghalalkan segala cara. Betul hadirin? Lalu hadirin, bagaimanakah dengan kepemimpinan bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, masih ada para pemimpin bangsa yang patut kita contoh dan diteladani. Namun hadirin, kita tidak bisa menutup mata. Masih ada para pemimpin bangsa yang bukan lagi mengayomi, tapi malah mengintimidasi. Penguasa bukan lagi melindungi, tapi malah menyakiti. Pejabat bukan melayani, tapi minta dilayani. Tidak mau dikritisi, apalagi diganti. Pantaslah kalau pemimpin seperti ini bukannya dicintai, malah dibenci setengah mati. Bahkan kekacauan dalam penegakan hukum juga terjadi. Keadilan yang kita dambakan, justru kecurangan yang kita rasakan. Mengungkap kebenaran dianggap provokasi, berbicara agama dianggap tidak toleransi. Sementara itu membela agama dihina, penista agama dibela, bahkan bisa ikut pilkada. Na'udzubillah. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan ideal yang sesuai dengan Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila
إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa ada dua kriteria pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Kata amanah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisihab dalam tafsir Al-Misbah, amanah bermakna sesuatu yang harus dikembalikan, tidak hanya bersifat materi tetapi juga non-materi, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pengemban amanah haruslah orang yang jujur, Terpercaya serta ahli di bidangnya. Hadirin, di penghujung syarahan ini kami menghimbau dan mengajak kita semua, seluruh komponen bangsa, untuk bersama-sama seayun selangkah mewujudkan kepemimpinan ideal menurut Al-Quran. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan ideal menurut Al-Quran bertujuan meneruskan misi kenabian dalam menegakkan ajaran agama dan mengatur urusan dunia. Maka pilar-pilar utama yang harus terpenuhi ialah ketaatan kepada Allah dengan meneladani Rasulullah, menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Jika komponen ini sudah terhimpun dalam pribadi seorang pemimpin, maka apa yang kita impi-impikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah akan terwujud. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.